Sementara itu, pada saat yang bersamaan, di ruang dalam, Kanjeng Sultan sedang dihadap oleh dua orang tumenggung yang duduk bersila di hadapannya. Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Siung Laut. Kedua tumenggung itu dipanggil Kanjeng Sultan sesaat setelah Karebet keluar dari ruang dalam. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Dan kau, Tumenggung Siung Laut, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kalian berdua aku panggil sehubungan dengan beberapa persoalan yang sudah lama aku rencanakan dan aku akan laksanakan dalam waktu dekat ini, kata Kanjeng Sultan. Kedua tumenggung itu pun bersiap mendengarkan titah Kanjeng Sultan Trenggono. Kalian sudah mendengar, nanti pada hari Anggoro Kasih, pada saat Pisowanan Agung, aku akan mengangkat Penangsang sebagai Adipati Jipang dan mengangkat Karebet sebagai Adipati Pajang, kata Sultan Demak. Lalu Kanjeng Sultan pun berkata, setelah itu 3 pasar setelah Pisowanan Agung, Adipati Pajang akan melamar anakku Sekar Kedaton. 2-3 pasar setelah itu, maka aku akan menikahkan anakku dengan Adipati Pajang. Sepasar setelah pahargian pengantin, anakku Sekar Kedaton akan diboyong pindah ke Pajang, kata Kanjeng Sultan. Lalu Kanjeng Sultan berhenti sebentar, mengamati wajah Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birowo, seperti ada yang akan kau katakan, kata Kanjeng Sultan. Sendiko dawuh Kanjeng Sultan, kalau boleh hamba bertanya, sepertinya waktu pelantikan Adipati, lalu melamar Sekar Kedaton dan waktu pahargian pengantin, apakah jaraknya memang dibuat terlalu pendek? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Iya, itu semua memang aku sengaja. Memang aku percepat. Karena berkaitan dengan rencanaku selanjutnya, yaitu menggempur Panarukan. Nah, sekarang kau Tumenggung Siung Laut, bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepadamu? Tanya Kanjeng Sultan kepada Tumenggung Siung Laut. Sendiko dawuh Kanjeng Sultan, dari 30 perahu yang masih tersisa, yang pernah dipakai oleh Pangeran Sabranglor, hampir semuanya bisa diperbaiki oleh para pembuat perahu dari Wedung, kata Ki Tumenggung. Tumenggung Siung Laut berhenti sebentar, lalu ia pun menjelaskan lagi. Perahu-perahu yang bisa diperbaiki sebanyak 27 perahu, sedangkan 3 buah perahu sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena kerusakannya terlalu parah, kata Tumenggung Siung Laut. Bagus, 27 perahu yang bisa diperbaiki cukup untuk menggempur Panarukan dari laut, kata Sultan Trenggono. Tumenggung Siung Laut, sekarang perahunya kau simpan di mana? Perahu itu sebagian berada di daerah Wedung dan sebagian lagi berada di daerah Keling, kata Ki Tumenggung. Bagaimana dengan pasukan lautmu? Apakah masih bersemangat tinggi untuk bertempur dengan Bang Wetan? Tanya Sultan Trenggono. Iya Kanjeng Sultan, mereka masih bersemangat dan masih cukup banyak untuk memenuhi perahu-perahu itu, kata Tumenggung Siung Laut. Nanti aku sendiri yang akan menjadi Senopati Agung. Aku yang akan memimpin prajurit Demak segelar sepapan untuk menuju Bang Wetan. Sedangkan yang menjadi Senopati Pengapit, yang memimpin para prajurit laut,
adalah Tumenggung Siung Laut, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Dalam pertempuran di Panarukan nanti, seorang Tumenggung dari Kesatuan Wirotamtomo dan seorang Tumenggung dari Kesatuan Wirobrojo juga akan menjadi senopati pengapit pasukan Demak, kata Kanjeng Sultan. Penangsang dan Karebet tidak perlu ikut bertempur di Panarukan. Biarlah mereka menata kadipatennya yang baru mulai tumbuh. Demikian juga anakku yang sulung Pangeran Aryo yang sekarang bernama Sunan Prawoto, serta Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Biarlah mereka tinggal di pesanggerahannya masing-masing, kata Kanjeng Sultan selanjutnya. Perkiraan kita berangkat menggempur Panarukan sekitar 1 condro setelah pahargian pengantin Sekar Kedaton. Mulai sekarang, Tumenggung Siung Laut, aku harap kau terus memantau perbaikan perahu-perahu yang akan kita gunakan nanti. Lanjut Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Mulai sekarang, Tumenggung Gajah Birowo supaya merencanakan pasukan dari daerah mana yang akan ditarik ke kota raja dan akan ikut dalam pertempuran ke Bangwetan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Ki Tumenggung. Ya, kali ini cukup sekian. Tumenggung Gajah Birowo, persiapkan Pisowanan Agung, pahargian pengantin, serta rencana boyongan Sekar Kedaton ke Kadipaten Pajang yang hanya berjarak beberapa hari saja. Setelah itu, baru kita berangkat ke Panarukan. Sekarang, silahkan kalian kembali ke tempatmu, perintah Kanjeng Sultan. Kedua orang Tumenggung itu menyembah, lalu bergeser ke pintu dan segera keluar dari ruangan dalam. Sementara itu, di penjagaan Kaputren, seorang prajurit Wirotamtomo, Tumpak, sedang berbincang dengan sahabatnya Karebet. Kau belum cerita, Karebet. Kenapa kau dipanggil Kanjeng Sultan? Tanya Tumpak setelah Karebet di dekatnya. Tumpak, dengarkan baik-baik. Kenapa hari ini aku dari Pajang dipanggil menghadap Kanjeng Sultan di kota Raja Demak? Kata Karebet. Tumpak pun diam, bersiap mendengarkan kalimat yang akan dikatakan oleh Karebet. Dengarkan, aku dipanggil menghadap Kanjeng Sultan karena... Karena apa? Tanya Tumpak. Karena Kanjeng Sultan rindu padaku, kata Karebet. Tumpak pun tertawa dan ia pun berkata, ah kau, padahal tadi aku sudah bersungguh-sungguh mendengarkan perkataanmu. Karebet pun ikut tertawa. Kemudian ia pun berkata, besok pada hari Anggoro Kasih akan ada Pisowanan Agung. Iya, aku sudah tahu, kata Tumpak. Kau ikut Pisowanan di Sasono Sewoko? Tanya Karebet. Tidak, hanya yang berpangkat lurah ke atas yang ikut Pisowanan Agung. Aku yang hanya seorang prajurit tentu tidak ikut Pisowanan, tetapi aku akan berada di luar. Lalu ada apa dengan Pisowanan Agung? Nanti dalam Pisowanan Agung aku... Kata Karebet tidak dilanjutkan. Kau akan diangkat menjadi Adipati Pajang. Kata Tumpak memotong kata-kata Karebet. Dari mana kau tahu? Kata Karebet. Tebakanku pasti betul, kata Tumpak bangga. Karebet pun mengangguk kecil. Betul,
Tebakanmu betul. Aku akan dilantik menjadi Adipati Pajang bersama Raden Penangsang yang dilantik menjadi Adipati Jipang, kata Karebet. Sebetulnya aku iri dengan kau, Karebet, kata Tumpak. Iri? Karebet pun heran dengan perkataan Tumpak. Ya, aku yang lebih dulu menjadi prajurit Wirotamtomo dibandingkan dengan kau. Tetapi kau bisa lebih dulu menjadi seorang lurah prajurit. Sekarang kau malah akan diangkat menjadi Adipati Pajang, kata Tumpak. Kau pun bisa seperti aku, Tumpak, kata Karebet. Tidak, aku tidak akan berani melawan seekor buaya besar di dalam air, tidak berani melawan seekor macan gembong, dan tidak berani melawan kelabang ijo maupun kelabang ireng seorang lawan seorang, jawab Tumpak sambil tersenyum. Iya, kata Karebet. Melawan seekor buaya ataupun seekor macan gembong dengan menggunakan senjata pun aku belum tentu menang, apalagi tidak menggunakan senjata apapun. Tetapi kalau melawan seekor kerbau gila yang mengamuk di perkemahan aku berani. Maksudku, aku berani melawan kalau bersama puluhan prajurit yang lain, kata Tumpak. Ada beberapa orang prajurit telah terluka terkena tanduknya, desis Karebet perlahan. Kerbau itu memang gila. Pedangku pernah sekali mengenai perutnya, tetapi ternyata tubuhnya kebal, kulitnya terlalu liat. Untung saat itu Kanjeng Sultan melihatmu, lalu dipanggil untuk membunuh kerbau itu. Lalu kau pukul kepala kerbau itu hingga terbakar, kata Tumpak. Hanya kebetulan kerbau itu memang kasihan kepadaku, memberi kesempatan padaku untuk kembali menjadi lurah Wirotamtomo, kata Karebet. Tumpak pun tertawa. Lalu ia pun berkata, sampai sekarang aku masih heran, kenapa tiba-tiba ada seekor kerbau yang muncul dan mengamuk di perkemahan Kanjeng Sultan. Padahal selama ini tidak ada seekor binatang pun yang berani mendekat ke perkemahan pemburu. Harusnya dulu kau tanyakan kepada kerbaunya, kenapa dia menjadi gila dan mengamuk di perkemahan, kata Karebet. Keduanya kemudian tertawa. Tawa dari dua orang sahabat yang pada waktu dulu adalah senasib menjadi prajurit Wirotamtomo. Namun dalam beberapa hari lagi nasibnya akan berbeda. Karebet, besok pada waktu kau datang ke Pisowanan Agung, kau akan menginap di mana? Tanya Tumpak. Janur Gunung, kau bertanya di mana aku akan tidur. Kau sudah tahu kalau aku sudah terbiasa tidur dengan bersandar pada sebatang pohon, kata Karebet. Ya, tetapi nanti setelah Pisowanan Agung, kau adalah seorang Adipati Pajang. Kau sudah tidak pantas lagi tidur dengan bersandar pada sebatang pohon, kata Tumpak. Sama saja bagiku. Nanti kalau aku menjadi seorang adipati, kalau kemalaman di perjalanan, aku tetap akan tidur di hutan. Kau akan menawarkan kepadaku untuk menginap di rumahmu? Tanya Karebet. Andaikan rumahku besar dan pantas untukmu, pasti kau akan kutawarkan untuk menginap di rumahku. Tetapi aku hanya mempunyai rumah yang berukuran kecil, jawab Tumpak. Dalam Pisowanan Agung, aku akan berangkat dari Pajang beserta dua orang lainnya, kata Karebet. Rumahku tidak cukup kalau untuk tidur 3 orang tamu. Lalu siapa saja yang kau ajak menghadiri Pisowanan Agung?
Tanya Tumpak, kakang pemanahan dan kakang penjawi. Kata Karebet, mereka berdua masih dipajang? Tanya Tumpak, ya, mereka akan tinggal di Pajang. Mereka akan menjadi Warongko Projo, Kadipaten Pajang. Kata Karebet. Karebet, kalau ada jabatan Patih Pajang yang masih belum terisi, coba kau tawarkan kepadaku. Kata Tumpak. Karebet pun tertawa dan mereka berdua masih berbicara dan bercanda. Tak lama kemudian Karebet pun pamit akan pulang ke Pajang. Aku pulang dulu ke Pajang, Tumpak. Tetapi aku akan singgah dulu di Kadilangu. Kata Karebet. Ya, Karebet berhati-hati di perjalanan. Kata Tumpak. Dan kedua sahabat itu pun berpisah. Tumpak masih tetap melaksanakan tugasnya, berjaga di depan pintu Kaputren. Sedangkan Karebet kemudian berjalan menuju pintu gerbang keraton, mengambil tali kendali kudanya dan menuntunnya keluar dari halaman keraton. Sebuah bungkusan yang selalu tergantung di pelana kudanya, setia menemaninya selama dalam perjalanan. Bungkusan yang berisi beberapa bekal makanan mentah, serta beberapa lembar pakaian dan sebilah pedang pendek yang selalu tersimpan di dalamnya. Ketika Karebet berada di depan pintu gerbang dan bersiap akan naik ke punggung kudanya, dari jauh terlihat ada seekor kuda berlari mendekat dengan penunggangnya berpakaian seorang tumenggung. Kuda itu berhenti di depan Karebet. Lalu Karebet pun sedikit membungkukkan badannya sambil mengangguk memberi hormat. Orang yang berpakaian tumenggung itu pun kemudian turun dari kudanya. Kemudian seorang prajurit penjaga pintu gerbang keraton mendekati kuda itu, memegang kendalinya dan menuntunnya masuk ke dalam halaman, lalu menambatkannya pada tonggak yang berada di sudut halaman. Hormat saya untuk Ki Tumenggung Suronoto, kata Karebet. Terima kasih Karebet. Kau dari mana? Kata Tumenggung Suronoto. Saya dipanggil untuk menghadap Kanjeng Sultan Ki Tumenggung. Kanjeng Sultan membicarakan tentang Pisawanan Agung nanti? Tanya Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung. Bagus. Sebentar lagi kau akan resmi menjadi Adipati Pajang, kata Ki Tumenggung. Terima kasih Ki Tumenggung, jawab Karebet. Kau dari Pajang, singgah di Tingkir. Bagaimana kabar pamanmu sekarang? Tanya Ki Tumenggung Suronoto. Paman Ganjur sekarang berada di desa Tingkir Ki Tumenggung, menemani biung yang sudah tua, jawab Karebet. Tidak apa-apa Karebet. Aku pun kalau sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit, aku tidak mau tinggal di kota raja yang panas ini. Tetapi aku ingin menghabiskan sisa umurku tinggal di sebuah desa, di kaki sebuah gunung, kata Tumenggung Suronoto. Iya Ki Tumenggung, saya mohon maaf. Paman Ganjur sekarang tidak kembali ke Suronatan, kata Karebet. Iya. Ki Tumenggung Suronoto pun menganggukkan kepalanya. Dia pun menyadari tidak mungkin orang bisa bekerja seterusnya sampai tua tanpa henti. Semua ada batasnya. Ki Tumenggung pun lalu bertanya kepada Karebet. Besok pada waktu Pisawanan Agung, kau datang dari Pajang ke Demak. Kau akan menginap di kota raja? Saya belum tahu menginap di mana Ki Tumenggung, jawab Karebet. Ki Tumenggung tersenyum, lalu ia pun berkata, menginaplah di dalam Suronatan.
di dalam masih ada kamar yang kosong, atau kalau kau tidak mau tidur di dalam tengah, menginaplah di bekas kamar yang pernah ditempati oleh pamanmu Ganjur. Terima kasih Ki Tumenggung, tetapi dari Pajang saya akan datang bertiga. Bertiga pun tidak apa-apa Karebet, kata Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung, terima kasih. Karebet, aku akan ke keraton, kita berpisah. Kita saling mendoakan, semoga kita semua selamat, kata Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung, kata Karebet. Tumenggung Suronoto pun kemudian berjalan masuk ke dalam keraton. Sedangkan Karebet pun naik ke punggung kudanya, lalu menjalankan kudanya ke arah selatan. Karebet sengaja menjalankan kudanya tidak terlalu cepat, karena jarak ke Kadilangu tidak terlalu jauh. Apalagi sekarang dia berada di punggung kuda. Matahari telah condong ke barat. Sinarnya telah membentuk bayangan di arah timur. Bayangan orang sedang menunggu seekor kuda yang berlari sejajar dengan kuda Karebet yang berlari ke arah selatan. Beberapa saat kemudian, Karebet pun membelokkan kudanya ke arah timur, menuju tepian barat Sungai Tuntang. Derap kaki kudanya terdengar teratur, karena Karebet menjalankan kudanya tidak terlalu cepat. Sungai Tuntang terlihat semakin dekat. Tak lama lagi, yang ditunggangi Karebet menyeberangi Sungai Tuntang. Tak berapa lama kuda yang ditunggangi Karebet telah sampai di tepian Sungai Tuntang. Lalu Karebet pun turun dari punggung kudanya dan bersiap untuk masuk ke dalam air sungai, menyeberangi ke sisi sebelah timur. Karebet memegang tali kendali kudanya. Kemudian perlahan-lahan ia pun turun, memasukkan kakinya ke dalam sungai, lalu berjalan menyeberangi sungai yang dalamnya sebatas perutnya, sambil menuntun kudanya menyeberang ke arah timur. Sambil menyeberangi sungai dengan berjalan perlahan-lahan, tangan kanan Karebet memegang tali kendali kudanya, sedangkan tangan kirinya diangkat ke atas sambil memegang bungkusannya. Setapak demi setapak Karebet menuntun kudanya menyeberangi Sungai Tuntang. Dan tak lama kemudian dia pun telah tiba di tepi sungai sebelah timur. Setelah menambatkan tali kendali kudanya pada dahan sebuah pohon, kemudian Karebet pun membuka bungkusan yang dibawanya. Lalu diambilnya sebuah pakaian kering sebagai pengganti pakaiannya yang basah terkena air sungai. Setelah berganti pakaian yang kering dan bersih, Karebet pun memeras pakaian yang basah. Lalu dijemurnya pakaian itu di cabang pohon yang agak tinggi. Malam ini aku akan menginap di Kadilangu, kata Karebet dalam hati. Sesaat kemudian Karebet pun telah naik di punggung kudanya, lalu menjalankannya menuju pesantren Kanjeng Sunan Kalijogo yang jaraknya tidak begitu jauh lagi. Di depan pintu gerbang, Karebet pun turun dari kudanya. Lalu ia pun mengucap salam. Dan terdengar jawaban dari seorang santri yang sedang mengambil air untuk mengisi padasan. Kanjeng Sunan Kalijogo berada di dalam? Tanya Karebet. Ada, silakan masuk. Langsung saja ke ruang Kanjeng Sunan, kata santri Kadilangu. Karebet pun lalu masuk ke halaman dan menambatkan kudanya pada tonggak kayu yang terdapat di dekat pohon belimbing.